milenial atau generasi muda ini kan kategori usia paling besar, 54%. Kalau kita gabung generasi milenial dengan Gen Z. Cuma yang harus kita lihat adalah ada tipologi yang berbeda ya, dimana kalau Gen Z sosial media itu lebih menjadi preferensi utama, sementara bagi generasi milenial ada masih media konvensional, sosial media. Hal yang luar biasa adalah angka partisipasi mereka tinggi. Nah, ini menjadi benar-benar faktor penentu bagaimana hasil dari pemilu kita nanti. Dan mereka orang-orang yang konsen kepada isu-isu yang terjadi secara personalized kepada mereka, lapangan kerja, ekologi. Bahkan teman-teman, kalau kita lihat hasil beberapa penelitian, generasi ini yang konsen cukup besar terhadap kekerasan seksual. Saya juga, kita bisa melihat kemarin kenapa respon undang-undang TPKS itu begitu besar. Mereka paling utama selain ekologis adalah isu-isu kekerasan seksual, itu menjadi fokus mereka. Tapi secara konklusi, mereka orang-orang yang menginginkan perubahan, tentu di tengah-tengah situasi sosial kita yang lapangan pekerjaan menjadi satu hal yang cukup besar harus diselesaikan, kemiskinan dan harga-harga. Jadi mereka orang yang kelompok usia yang benar-benar merasakan ini ya, itu yang menjadi tantangan. Kalau menurut saya hal yang paling penting tidak hanya memandang mereka sebagai objek, bukan hanya sebagai pemilih. Bagi saya, memandang generasi milenial Gen Z ini, anak-anak muda ini sebagai aktor sejarah. Rugi kita atau lupa kita mengingkari sejarah kita, bahwasanya republik ini selalu digerakkan oleh anak-anak muda. Maka yang paling penting bagi siapapun yang bertanding, entah itu partai politik, entah itu capresnya, memformulasikan metodologi, ruang-ruang bagaimana melibatkan mereka secara kelompok, profesi, pendidikan untuk berdialog bersama. Kalau mereka konsen terhadap lapangan pekerjaan, bagaimana kemudian lapangan pekerjaan yang akan kompatibel dengan mereka? Kalau mereka konsen terhadap isu lingkungan, bagaimana kemudian tanggung jawab kolektif dan kemudian dituangkan dalam undang-undang atau kebijakan lainnya untuk membuat go green, atau tidak hanya green tapi yang blue, itu kan lebih one step ahead gitu. Jadi konteksnya jangan hanya memandang mereka sebagai angka-angka yang memenuhi TPS, jangan. Mari bersama-sama, entah itu partai politik, entah itu kandidat capres cawapres, entah itu media, entah itu platform-platform, secara bersama-sama kita untuk kemudian membuat ruang-ruang menyusun agenda bersama. Itulah kekuatan kita sebagai sebuah bangsa untuk kemudian ini bisa menjadi satu hal yang lebih maju. Jadi itu pandangan saya terhadap apa yang kita diskusikan pada siang hari. Kalau solusi untuk anak mudanya yang